Salam juga ya. Assalamualaikum teman-teman Gupi, teman-teman Banggi. Hari ini hari Selasa, jam berapa nih? Sekarang jam 14.16. Siang ini Anggi sama, tahu kan siapa? Lala. Udah tahu dong video aku yang kemarin, dia lalala. Iya loh, dia bikin video buat aku ya. Makasih banget. So sweet. Sekarang jam berapa tadi? Jam 14.16. Tau nggak guys, ini tuh panas banget, panas-panasnya luar biasa, Masya Allah. Banget. Tapi kita masih tetap semangat. Semangat itu nggak pernah padam ya lah ya. Iya, harus semangat. Semangat. Oke, Modalnya cuma baik, kita mau bahas apa ini Gupi? Dari kemarin tuh ngundang, nggak ngundang sih, sok-sok banget kayak orang maksudnya ngajakin kita mau bikin ngajakin collab. Nah, mau collab sama Lala. Nah, udah tahu kan IG apa IG? YouTube-nya Lala apalah? YouTube aku, jangan lupa ya guys, subscribe, like, komen kalau misalkan aku lagi upload. YouTube aku tuh Call Me Lala. Nanti ada di deskripsi Anggi juga ya. Oh ya, Anggi belum nanyain kabar kalian. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, Amin, ya Allah. keluarga kalian sehat, dan semoga COVID ini bisa cepat hilang dari bumi kita ya. Amin ya Allah. Backgroundnya Arai. Dia lagi. Ren, sini kalau mau gabung boleh. Iya, jangan bolak-balik deh. Kalau mau gabung boleh ya kan. Nah, kalian pasti udah nonton belum video aku yang aku persembahkan untuk adikku ini? Ya Allah, Ya. sedih banget tuh dia. Aku sampai nangis, bener-bener nangis ya. Gimana komennya sama video itu? Nggak nyangka sih dari kemarin dia tuh mintain foto. Kirain kan dia suka iseng gitu kan, mintain foto. Ya udah aku kirimnya juga iseng tuh fotonya yang aku kirim. Ternyata dia itu minta foto buat di videonya. Apa judulnya? Thank you Lala. Allah, makasih banget tuh. Karena apa ya? Kalau Mbak Anggi itu nganggep aku aja, aku juga nganggep dia tuh udah kayak kakak banget deh, kakak. Iya. Pokoknya kalau nggak ada dia tuh nggak tahu deh. Pokoknya the best banget, alhamdulillah banget Allah tuh ngirim orang-orang baik. Kita kan nggak mau melo-melo hari ini karena kita mau gimana caranya kita semangat. Karena kita lagi semangat banget guys. Nah, sekarang kemarin kan udah ada ya suka duka seorang marketing. Waktu itu sama Arai nih, ya kan? Nah, itu kan baru part 1. Nah, itu rencananya pengen sampai part 4. Nah, karena sales di TSP ini masih ada 4 orang lagi. Jadi satu persatu Ani ingin interview ya, interview. Jadi interview. Nah, kebetulan hari ini jaga sama Lala dan udah lama banget dari hari weekend kemarin. Ngajakin Lala, ayolah kita collab, gitu. Dan akhirnya hari ini baru kesampaian kita collab. Nah, hari ini aku sih pembahasannya sama ya seperti Are kemarin. Kenapa jadi marketing, dulunya seperti apa, cita-citanya bagaimana, targetnya bagaimana. Nah, tapi kan setiap pribadi itu masing-masing berbeda ya. Jadi kita coba kulik bagaimana Lala ya kan. Awalnya bagaimana bisa jadi marketing. Nah, kalian stay tune ya, check it out. Nah, pertamanya gini kali ya Lala, awal mulanya Lala jadi seorang marketing properti itu bagaimana? Awal mulanya jadi marketing dulu itu backgroundnya emang marketing sih, karena sebenarnya sales sih, awalnya sales terus marketing, sekarang jadi marketing juga, cuman beda background Lanjut ya. ya, aku ingin. Iya boleh. Beda background aja. Kalau di properti itu hampir kurang lebih 5 tahun sih. Mungkin baliknya di dunia properti dari yang nggak punya duit nggak punya duit lagi, punya duit, dan kalau ngejalaninnya dengan seneng, dengan semangat, kita seneng aja gitu. Jadi memang awalnya itu kepengen jadi marketing karena memang challenge ya. Challenge sih. Jadi ini kayaknya bikin sesuatu yang berbeda gitu ya. Di properti ya kan. Nah, terus sekarang di mana dan kenapa jadi bertahan gitu jadi sales, sedangkan kan tahu kadang ada kadang enggak kayak gitu, kenapa jadi tetap bertahan di sales ini gitu? Yang pertama kali saya tuh terjun di proyek apartemen itu bener-bener buta banget sama yang apartemen gitu, maksudnya itu hadap sana, hadap selatan, utara, view pool, view city, view gunung gitu kan. Itu tuh bener-bener yang belajar dari awal, tapi
pas semakin belajar kok apa ya namanya, oh ternyata seperti ini ya gitu kan. Maksudnya lebih ke belajar, banyak belajar, ngambil pelajaran di situ. Jadi dan aku orangnya suka belajar, sebenarnya suka belajar, suka dengerin orang lain, karena kan kalau materi itu kan banyak ketemu orang berbeda-beda karakter, beda-beda kerjaan gitu kan, pasti nanti mereka itu suka mbak saya kerja di sini, ini kerjanya begini, oh tahu aja gitu. Nah, kalau di TSP Lala udah berapa lama? Kalau di TSP 1 tahun sih, baru 2 tahun ya. 1 tahun itu, tapi kayak udah lama banget sih. Udah lama banget ya, soalnya kita juga udah berteman tuh kita waktu masih kerja di Grand Depok City. Jadi yang sebut aja kita masih di Grand Depok City. Awalnya nggak terlalu dekat sama Lala gitu kan, karena Dan mereka dulu waktu turun ke marketing itu kita langsung satu tim ya. satu tim, benar, kita satu tim. Nah, apa sih yang bisa diambil nih dari keluarga TSP ini gitu? Apa yang membuat Lala tuh spesial dan bertahan di TSP, ya nggak? Banyak hal sih gitu kan, banyak hal banget yang kenapa sih bisa sampai bertahan. Yang pertama itu kekeluargaan teman-teman sampai bos pun itu kekeluargaan. Kalau kita mikirin apa ya, belum tentu di luar sana itu bakalan nemu yang kayak TSP. Aku sih mikir kayak gitu, karena kan buat apa sih, kayak chemistry dari orang yang nggak dikenal sampai orang yang dikenal, partner kerja itu yang punya chemistry yang bener-bener itu tuh susah banget guys. Terus kalau udah nemu ya udah kita bertahan aja, bukannya kita berada di zona nyaman atau apa atau gimana ya. Tapi kalau berteman itu nggak apa-apa kali ya, tadi kan ya itu sih teman-teman gitu kan. Kayak misalkan namanya marketing ya, kita banyak tekanan kan, belum masalah pribadi, belum kita dikejar target, pasti stres banget. Terus kalau misalkan kita lagi dapat fee, jujur kan kalau marketingnya sekali apa sih, kalau cuma tulis atau fee kan. Nah terus kita lagi dapat duit, sukanya itu mereka tuh selalu ngerem. Karena sebelumnya itu Itu konsentrasi. ganggu banget sih bang, lu bang. Maaf ya guys, Gak apa-apa. Itu biasa, Bapak Yoyon yang terhormat gangguin kita shoot. Saya kalau bakal ketawa. Lanjut lah. Misalkan tadi ya, dari yang dapat komisi kita tuh yang biasanya kita yang karaoke awalnya kan, yang kita Happy-happy. makan semua happy pokoknya kita yang pesta banget, kayak seolah tuh kayak besok tuh udah nggak ada gitu. Oh iya. Hari besok tuh udah nggak ada, pokoknya habisin sekarang aja. Kalau sekarang mereka tuh yang udah nikah belum gitu kan, maksudnya nabung, kasih orang tua atau apa gitu. Jadi kayak yang belilah sesuatu barang-barang itu yang sesuai kemampuan, nggak pernah maksa. Kalau lu mampunya beli Converse ya udah pakai Converse aja, nggak usah pakai yang suka ya kan. Itu belum pantas, itu belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya, sudah ada waktunya. Sukanya sih begitu sih, kayak yang kita nggak yang Gengsi ya, nggak ya, gengsi. itu nggak gengsi gitu. Kita nggak perlu nampakin lah kalau kita tuh ada misalkan ada duit gitu, walaupun tapi nggak juga kita terus yang kelihatan nggak punya duit juga nggak, maksudnya biasa aja gitu. Jangan berlebihan lah gitu. Itulah mereka luar biasa banget. Jadi kita tuh memang saling mengingatkan, saling berantem kecil mah wajar, kita namanya perdebatan, namanya otak manusia tuh kan pasti beda-beda ya. Tapi overall tuh kita bangga banget sih, dan kita udah nganggap TSP itu sudah kayak keluarga kita ya, Kayak keluarga rumah kedua kita ya, rumah kedua. Jadi ya kita bertahan sampai sekarang ya alasannya itu semua gitu. Nah, Lah, ini kan tadi kita ngebahas sudah backgroundnya Lala, terus kenapa kita bisa se-strong itu di TSP gitu kan, apapun itunya, mau yang kemarin aku bilang, mau dari tiarap, dari duduk, dari tengkurap, istilahnya kita ngelakuin itu sama-sama gitu. Nah, apa sih tujuan Lala? Apa? Berisik ya dia, ajakin berantem yuk. Ngeces coy. Dia pengen masuk TV, masuk YouTube. dia pengen. Aduh, tolong deh. Halo ya, laki-laki di belakang gue itu, di belakangan gitu, laki yang unik sekali kan. Udah ada kan di YouTube pagi kan? Dia masih jomblo guys. Belum jomblo, nggak jomblo sih, cuman dia belum Ya udah, oke tadi balik lagi ke laptop. skip.
abaikan yang ada di belakang ya, abaikan. Bahasa orang ngeces. Nah, jadi apa sih tujuan Lala berada sampai saat ini bertahan di TSP dan di dunia marketing? Apa gitu tujuannya? Tujuannya ya, Hmm. pasti tujuannya itu kalau saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya, karena tujuan saya yang penting saya itu dan keluarga saya itu terutama kedua orang tua saya, karena kan di sini itu saya jauh-jauh, saya kan anak rantau gitu kan, untuk siapa kalau bukan untuk orang tua saya gitu, dan keluarga saya gitu kan. Itu maksudnya tujuannya itu, makanya saya kalau lagi kerja lagi apa ingat kedua orang tua saya. Oh iya, kedua orang tua saya harus orang yang harus saya bahagiakan, karena mereka pengen lihat saya bahagia kan, dan kebahagiaan saya itu kalau saya bisa bikin mereka bahagia. Bingung kan? Saya juga bingung. Maksudnya tujuannya tuh orang tua deh, keluarga orang tua terutama gitu kan. Mensejahterakan orang tua, membuat orang tua bangga kepada kita, ya kan? Karena kita menjadi anak yang bisa membanggakan kan, itu udah masya Allah ya gitu. Itu sih yang intinya sih ke orang tua ya gitu. Orang tua Teman-teman semua yang nonton ini juga merasakan hal yang sama seperti kita, yang pengen sekali membagikan orang tua, cuma kita masih sangat berusahanya tuh yang masih fase yang terendah mungkin ya gitu. Tapi setidaknya kita nggak berhenti berusaha untuk bisa bagaimana caranya untuk orang tua gitu ya. Intinya sih lebih ke keluarga ya, karena kemanapun kita pergi, kemanapun itu pasti kembalinya ke keluarga gitu. Jadi kalian yang masih keluarganya masih deket, pokoknya sayangin mereka ya. Karena Lala ini anak rantau, abi uminya jauh di Lampung, keluarganya juga sama di Lampung. Makanya pas ketemu sama temen yang udah baik banget kayak tadi, lucu banget kan, maksudnya udahlah gitu, aku udah alhamdulillah bersyukur banget sih gitu, maksudnya ya udah kayak keluarga aja gitu, sayang sama Mbak Anggi, teman-teman yang lainnya, dan Mbak Joanna dan Mbak Widi di sana gitu. Pokoknya sayang banget ya sama mereka gitu. Juga nggak pernah lupa ngedoain mereka gitu ya, terbaik mereka aja sehat semuanya ya. Dimanapun kita berpijak, kalau teman kita jualan minyak wangi, otomatis kita ikut wangi kan, itu sih poinnya, ya kan? Jadi kalian benar-benar paham. Nah, judulnya ini sebenarnya kan suka duka ya kan? Nah, sukanya dulu deh, sukanya kenapa marketing? Sukanya ya nggak jauh-jauh sih, marketing itu yang dicari apa, karena kan terlalu jujur banget ya kalau main duit ya, tapi emang itu sih yang pertama itu sukanya itu, yang kedua itu tadi yang banyak ketemu orang gitu kan, main karakter, mau itu konsumen dan temen-temen itu juga semuanya tuh aku suka gitu loh. Terus sama yang hal-hal yang baru gitu kan, kayak misalkan rumah ini misalkan bangun satu rumah nih kayak bukan komposisi, Spek. kayak spek bangunannya tuh apa gimana gitu. Terus kayak saya tuh juga suka gambar-gambar gitu kan. Oh ya, saya punya rencana kalau punya rumah saya pengen seperti ini gitu. Jadi sebenarnya suka aja, seneng gitu. Ilmunya banyak ya, Ilmunya banyak banget. Untuk dukanya nih lah, jadi maksudnya biar kalian nih mungkin yang nonton ragu-ragu mau jadi marketing apa enggak, marketing properti khususnya ya lah ya. Dukanya itu Dukanya apa? Kita belum closing guys, itu duka banget sih buat kita karena aduh gimana ya, ya menangis banget deh gitu kan. Dukanya kalau kita belum closing, Ya terus benar. sama kalau kita lagi di PHP-in sama konsumen, Iya, sedih banget guys gitu kan, kayak konsumen ya mbak, besok jam 10 saya datang, kita tungguin jam 10 sampai sore itu nggak ada kabar, karena kan kita maksudnya totalitas ya, karena kita juga nggak mau ngecewain konsumen kan, itu yang nggak enak di PHP-in. Terus ya pokoknya suka duka marketing ya nggak jauh-jauh sih sebenarnya, itu aja ya lah ya. iya, Ya intinya sih kalau di dunia marketing kita harus siap mental, udah tuh ya. banget sih yang Tahan mental. Nah itulah yang banget, luar biasa itu. momen Kita itu kan perempuan segala cuaca. segala sih ya.
iya kita mau ditaruh di project ini ketemu Iya. konsumen yang Bener. karakternya seperti ini Bener. kita harus benar-benar tahan itu aja Mama. Satu hal lagi terakhir Anggi mau tanyain ke Lala ya. Apa tuh? Simpel sih pertanyaan Anggi. Itu adalah targetnya Lala di hidup Lala sampai di titik jadi marketing itu targetnya apa gitu? Target Eh, dalam jadi yang beda sama tujuan ya. Kalau tujuan kan selalu tujuan nih. Kalau target Lala pengen apa nih, karena memilih dunia marketing karena Lala punya target apa gitu. target sih saya sih simpel. Apa sih saya cukup aja, dikasih cukup udah alhamdulillah. Kalau dikasih lebih itu rezeki gitu aja sih. Karena ya Insyaallah. saya bingung kalau ditanya target, saya nggak mau muluk-muluk gitu, maksudnya dikasih cukup rezekinya, nggak harus awalnya tuh sudah saya sama keluarga tuh udah alhamdulillah banget. Kalau dikasih lebih itu rezeki ya juga alhamdulillah gitu aja sih, pokoknya disyukurin aja, bukannya nggak punya target atau apa. Target saya sih yang sekarang ini yang penting cukup. Masya Allah, soleha banget kan teman Anggi kan. Dan notin ya, jomblo ya kan? Iya lagi loh. Jadi kalau kalian mau kenalan harus lewat aku. Apa harus lulus dari ospek dulu ya? Lihat apa? Aduh guys, jadi gitu loh obrolan aku sama Lala. Gitu ya. Ya, aku bikin video karena suatu waktu aku mungkin nggak ada, kita nggak kerja bareng ya lah ya. Iya, jadi Lala mungkin dia di Lampung atau mungkin bersama suaminya nanti ya kan. Aku otomatis mungkin akan balik ke Jawa, mungkin ikut sama suami juga gitu kan. Dan kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa, makanya aku bikin video itu dan bikin video sekarang ya sekedar hanya untuk nginget aja gitu, menjadikan itu sebuah kenangan. Gitu. Sedih banget. Aduh, ya Allah, sedih banget. Makasih ya Bukti, makasih banget ya Allah. Karena bersinggungan dengan video Anggi kemarin, kenapa sih kita berteman di Salama, ya kan? Kenapa sih apa kita nggak pernah berantem? Aduh, Berantem Bella? berantem kita nggak berantem. Berantem, gua keras, dia keras Keras juga. juga. Sama-sama Sensitif- keras, sensitif juga. Jadi mungkin kita bisa kasih kisi-kisi ya ke kalian ya. Kenapa kok bisa kita bisa se-strong bisa Bisa- maksudnya sedekat ini ya kan. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin nanti dari Lala ya. Kalau aku pribadi, aku ada tipikal yang bicara apa adanya, apa yang aku rasain aku bicara sama Lala. Kalau aku nggak suka, aku bilang sama Lala. Jadi misalkan nih, contoh, aku dapat omongan dari si A, si Lala begini-gini ngomongin lo Bukti gitu. Itu aku nggak serta-merta langsung emosi sama Lala, langsung aku tanya ke Lala, lo ada masalah apa sama gue? Atau ada sesuatu hal yang mengganjal ke gue? Kalau memang lo ada masalah dan gak suka sama gue, tolong bicarakan gitu ya La. Iya, benar. Jadi kalau misalkan dia nggak suka sama aku, dia ngomong sama aku. Dan itulah poin yang poin pertama ya, untuk Pertama ya. benar-benar kita tuh bisa harus konfirmasi lah. Apa kalau bahasa Arabnya muradah Apa tahu dah? Iya itu pokoknya tabayun iya itu. Tabayun dulu, benar. Nah, jadi kita tabayun dulu, nggak langsung serta-merta musuhin Lala, ya kan? Apalagi kayak mungkin yang terjadi, apalagi yang terjadi yang sebelum-sebelumnya ya, gitu. Mereka kan nggak tabayun dulu ke kita ya lah ya. Itu apapun itu masalahnya, dan kalian mungkin bingung ya. Tapi kalau yang nonton teman-teman kita yang dulu mungkin paham. Ya, jadi harusnya mereka juga tabayun dulu kalau mereka menganggap kita adalah teman. Iya, makanya kita belajar dari Sahabat. situ juga sih. Katanya kan kita teman rasa saudara, tapi harusnya semua itu harus dibicarakan, bukan menganggap orang ini jelek gitu. Makanya kenapa Anggi sama Lala bisa bertahan sampai sekarang, berantem. Anggi marah sama Lala, tapi Anggi paling nggak bisa diem-dieman lama sama Iya, orang. sama. Aku juga nggak bisa diem-diem Iya. lama. Paling kalau misalkan ada apa orangnya sensitif banget. Kadang Mbak Anggi tuh Bukti ini apa teman-teman yang lain tuh cuma pengen bercanda, cuman aku suka nangkepnya yang serius gitu ya. Dan mereka tuh tahu mungkin dari raut muka aku, wajah aku gitu. Mereka yang kenapa sih ada yang salah ya? Ada yang salah ya, terus ya aku bilang aja jujur aja gitu kan. Aku gak suka kalau kalian ngomong kayak begitu, aku gak suka kalau sikap kalian ke aku kayak gitu. Terus tapi ya udah,
kita maaf-maafan, kita ngaku salah, terus aku juga maksudnya ngaku mungkin aku lagi sensitif atau apa gitu kan, ngaku sama salah. Sudah kita maaf-maafan. Iya, itu kan jadi malu kan. Berarti nama bos dong. Ibu. Ada ibu. Ada ibu. Ini lama juga ya, 32 menit. Iya, ntar belum di-cut. Ibu masuk, Bu. Iya. Jadi gitu, kenapa kita seperti itu. Jadi untuk kalian semua di luar sana yang mungkin dulu pernah jadi teman kita tuh tidak apa ya lah, tidak sakit hati, nggak dendam, nggak gitu. Kita terima gitu. Kalau memang kalian semua menganggap kita yang salah, itu nggak apa-apa kok. Itu kan hak kalian ya lah ya. Tapi insya Allah kalau memang kita selama ini open aja ya lah ya. Cuman Gitu. kalau aku pribadi sih punya prinsip, pribadi punya prinsip. Setiap siapapun yang salah kita nggak akan membenarkan gitu. Salah ya tetap salah. Bukan berarti kita nggak membela, kita tetap membela. Cuman kita tunjukkan itu salah itu nggak benar, karena justru itu karena kita sayang gitu. Karena kita nggak mau dong lu salah tapi kita lindungin, kita backup, kita enggak apa-apa ini lu kan cuma bilang kenapa ya enggak gitu. Maksudnya kalau emang lu salah ya salah gitu, lu harus gimana gitu kan, jangan yang salah tapi dibenarkan juga. Justru itu kita menjerumuskan kalau kayak gitu guys. Iya. Jadi kenapa lah aku sama Lala cocok, dari sifat juga hampir sama karena kita sama-sama keras, temperamen, sensitif. baper alias Baper sensitif. Ya itu karena kita punya kesamaan itu, kita jadi mengukur diri. Oh iya, Lala kalau gue gini pasti baper. Oh iya, Bupi kalau gue gini pasti baper gitu ya lah ya. Iya. Jadi kita mengukur diri gitu. Dan semoga pertemanan kita, persahabatan kita, dan persaudaraan kita insya Allah diberikan kelancaran sama Allah sampai jannah ya. Amin Ya Allah. Yang maksudnya tujuan kita juga nggak cuma senang-senang di dunia aja sih ya, ya kita juga pengen nanti di surga itu kita tetangga insya Allah. Amin ya gitu. Allah. Maksudnya kalau saling ingetin gitu, saling mengingatkan dalam Iya. hal bukan cuma dunia aja gitu. Iya, Kita juga betul, harus saling betul banget. Karena jarang-jarang kan, maksudnya teman yang ngingetinnya dengan cara yang bisa kita pahami. Kadang teman mengingatkannya dengan cara yang tidak kita suka gitu. Justru kalau kita tahu teman kita seperti itu, kita nasihatinnya dengan yang baik gitu. Semua itu dari cara penyampaian ya lah, dari cara kita berpikir dan menakar diri gitu aja sih. Yang poinnya tips dan kisi-kisi. Jadi kemana-mana ya kita Jadi kemana-mana ya. Nggak apa-apa. Nggak Jangan apa. bosan ya. Soalnya kan ini bersinggungan dan apa ya, kenaan dengan YouTube lagi kemarin kan, video lagi kemarin Masih itu nyambung sih. ya. Masih nyambung lah. Oke, sampai di sini suka dukanya sebagai Lala Marketing dan tips-tips menjadi bisa awet sahabatan ya lah ya. Oke, siap. Tips dari kita semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata dari kita, mohon dimaafin ya. Semoga kalian terinspirasi sama sahabat-sahabat kalian ya. Kalau kalian ada unek-unek, kalian cerita aja, ngomong aja nggak sukanya di mana, biar plong hatinya ya. Ya udah kalau gitu kita pamit ya ya. Pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.